pelajaran-pelajaran, mengulas kembali pelajaran-pelajaran yang telah kita pelajari hampir kurang lebih setahun ini. Tetapi selama semester ini pula kita tentunya akan kembali membahas beberapa materi yang tentunya akan diujikan kembali pada saat penilaian akhir tahun atau penilaian akhir semester. Oke, sudah jelas dan saya harap semuanya mengikutinya dengan baik. Sabar. Oke, kita Bapak share screen dulu ya. Sudah muncul, sudah nampak di layar kalian. Oke, latihan soal penilaian akhir tahun pengajarannya sekarang. Kari 35. Memahami 10 perintah Allah yang menjadi landasan dalam berrelasi dengan sesama. Oke, untuk ini, untuk setiap nomor ini, anak-anak masing-masing Bapak tunjuk ya untuk membaca dan juga langsung menjawab jawabannya apa. Oke? Nomor 1, saya minta Laudia Ajeng. Laudia Ajeng, ayo. Baca nomor 1. Ajeng. Oke. Clarissa kalau gitu. Clarissa. Ayo Clarissa. Nomor 1. Ayo Clarissa, nomor 1. Clarissa. Oh, setnya error. Oke. Anjas, ayo Anjas, kalau gitu Anjas. Manusia tidak dapat hidup sendiri tanpa bantuan orang lain karena manusia adalah makhluk sosial. Betul banget. Manusia adalah makhluk sosial. Manusia secara umum dan juga hakikatnya itu merupakan makhluk sosial. Bagaimana makhluk sosial itu mereka yang hidup dengan orang lain ya. Setiap manusia itu tidak ada yang hidup sendiri. Pasti mereka itu membutuhkan satu dengan yang lain. Oke, mantap. Nomor 2. Oke, silakan Clarissa. Nomor 2. Yutian. 2. Tuhan Yesus sendiri mengajar bahwa sesama kita adalah semua orang. Apabila semua orang adalah sesama kita, maka tidak ada orang lain. Kalau tidak ada orang lain, berarti kita semua adalah saudara. D. Yes. Kita semua adalah saudara. Bukan lagi kamu dan aku, bukan lagi satu atau dua orang, tetapi semuanya. Betul banget.
Oke. Nomor 3. Salah satu ajaran Yesus berikan kepada kita sebagai manusia adalah, ada yang mau baca, yang mau jawab ini? Tadi Bapak anjur baca lagi. Ayo yang mau jawab. Apa jawabannya? Mengasihi. Yes, mengasihi. Oke, anak-anak. Anak-anak di sisa ini sampai jam istirahat, kalian saya minta kerjakan ya, kerjakan di buku PS-nya, oke? Buku PS-nya di sisa soal ini, oke? Di sisa soal ini, kemudian kita nge-zoom lagi di setelah jam istirahat, oke? Udah jelas lagi, udah jelas ya, oke? Anak-anak. Udah jelas ya, kalau udah selesai langsung tulis jawabannya aja. Langsung tuliskan jawabannya aja. Oke? Aduh, salah lagi. Oke? Pak. Saya kirim soalnya ke grup. Oke, udah. Dan anak selamat mengerjakan ya. Oke, selamat dikerjakan. Kalian nggak boleh keluar dari Zoom, di Zoom aja, tapi kalian sambil mengerjakan soalnya. Oke? Oke, selamat siang, selamat pagi, selamat mengerjakan. Ayo Quincy, bangun Quincy, jangan tidur Quincy. Oke, anak-anak kita langsung aja ya, soalnya kita mau kejar pembahasan kita untuk hari ini. Yang nggak masuk, nggak apa-apa, udah pintar mau. Oke, kita nomor 4, lanjut ke nomor 4. Berbuat baik kepada sesama bagi setiap umat manusia tanpa memperdulikan apapun agama yang dianut menjadi sebuah titik. Apa? Yang sudah jawab nomor 4. Kewajiban. Benar banget. Kewajiban. Menjadi sebuah kewajiban. Berbuat baik dan juga memperdulikan orang lain. Kalau kita ingin mau mengasihi dan mau mencintai orang lain, terkadang kita masih melihat sudut pandang agama. Atau mau menolong orang juga kita melihat dari sudut pandang agama, suku, ras, budaya. Tapi Tuhan sendiri mengajarkan kepada kita untuk menolong seseorang, membantu seseorang, mengasihi seseorang. Kita tidak boleh memperdulikan apapun yang dianut, baik itu agama, budaya, suku. Udah jelas ya? Dan ini contohnya sangat banyak kalau bisa kita lihat. Oke, Pak Petrus, siap. Siap. Nomor 5. Perbuatan baik ternyata memberikan hikmah yang luar biasa terhadap sesama jika dilakukan secara nomor 5. Secara apa? Nomor 5. Secara konsisten, betul banget. Perbuatan baik ternyata memberikan hikmah yang luar biasa terhadap sesama jika dilakukan secara konsisten. Jaketnya. Oke, mantap. Nomor 6. Berikut ini adalah salah satu
salah satu dari 7 karya belas kasih jasmani, yaitu mengunjungi orang yang di penjara. yes, betul banget, mengunjungi orang yang ada di penjara. Itu kalian bisa lihat halaman sebentar ya. Halaman 149 untuk buku yang baru ya. Itu kalian bisa lihat di halaman 149. Pelajaran 12. Itu ada pada pelajaran 12. Oke, nomor 7. Melalui perumpamaan yang disampaikan oleh Yesus tentang orang Samaria yang murah hati, Yesus mengajarkan agar kita saling Mencintai. ya, betul banget. Mencintai. Nomor 8. Manusia tidak boleh membunuh orang lain atau bunuh diri. Jadi seperti bunyi yang tepat dalam perintah Allah adalah Jangan membunuh. jangan membunuh. Dalam sebuah perintah Allah, jangan membunuh ada pada urutan keberapa? Keempat atau kelima? 5. Kelima, betul Yotian. Nomor 9. Melakukan sesuatu yang tidak melakukan sesuatu yang tidak merugikan badan dan jiwamu maupun jiwa orang-orang di sekitarmu berarti Menghormati hidup. menghormati hidup. Betul, bagaimana kita itu apa yang diberikan oleh Tuhan, baik itu tubuh, jiwa dan raga, kita harus jaga dan kita harus rawat. Nomor 10. Sesuai dengan ajaran Yesus Kristus sendiri, seperti dalam Injil Matius 5, ayat 21-24, Yesus berkata bahwa bukan saja yang membunuh yang harus dihukum, tetapi yang marah pun harus dihukum. Oleh karena itu, Yesus mengajarkan kita untuk Tidak suka marah-marah. tidak suka marah-marah. Betul banget. Siapa yang mau suka marah-marah kerjanya? Good. Oke, yang Anda sudah kerjakan, kalau benar dikasih tanda centang, kalau salah diperbaiki. 36. Kali 36 memahami makna perumpamaan-perumpamaan dan mujizat-mujizat Yesus sebagai perwujudan karya keselamatan Allah. Nomor 1. Dari kisah perjalanan bangsa Israel keluar dari Mesir hingga menetap di tanah Kanaan, tampak jelas bahwa Allah sangat Setia. ya, bagaimana di situ Allah sangat setia kepada bangsa Israel. Dan bangsa Israel pun juga harus setia kepada Allah. Nomor 2, pemenuhan janji Allah kepada bangsa Israel diawali dengan peristiwa Keselamatan bangsa Israel. Yakin. Yakin. Yang jawabannya benar adalah C. Penyampaian kabar dari malaikat Gabriel kepada Zakaria. Mengapa? Pemenuhan janji Allah kepada bangsa Israel ini diawali dengan peristiwa penyampaian kabar malaikat Gabriel kepada Zakaria bahwa Elisabeth, istrinya, akan mengandung seorang bayi laki-laki yang bernama Yohanes Pembaptis. Melalui peristiwa itulah dibukalah jalan untuk kedatangan Yesus Kristus Sang Mesias. Jadi itu adalah awal di mana pemenuhan janji Allah itu diawali dengan peristiwa malaikat Gabriel kepada Zakaria. Jawabannya ada pada halaman 184. Pelajaran 15. Nomor 3. Nama anak dari Zakaria dan Elisabeth adalah siapa? Yohanes Pembaptis. Betul, Enrico. Yohanes Pembaptis. Oke, Clarissa, siap. Oke, benar banget, Yohanes Pembaptis. Nomor 4. Janji Allah yang semakin nyata terwujud dalam peristiwa malaikat Gabriel kepada Maria ialah Mengandung bayi dari Roh Kudus. menyandung
Yaps, mengandung bayi dari Roh Kudus. Jadi bukan hasil dari hubungan intim antara Yusuf dan Maria, tetapi murni dari Roh Kudus. Nomor 5, Maria sepenuhnya menyerahkan diri pada panggilan Allah dan sekaligus menerima tugasnya untuk Menjadi ibu penyelamat manusia. Manusia. menjadi ibu penyelamat manusia. Nomor 6, Yesus mewartakan kerajaan Allah yang berbeda dan kerajaan duniawi. Kerajaan Allah bukan kerajaan politik, perang, dan sebagainya. Tetapi kerajaan Allah adalah kerajaan Pembebas. Kerajaan penuh kasih. Kerajaan Yaps. Betul, kerajaan penuh kasih. Oke, jadi bukan kerajaan politik ya. Nomor 7, pewartaan Yesus Kristus yang sentral adalah kerajaan Allah. Yesus datang ke dunia untuk memaklumkan kerajaan Allah. Isi dari pewartaan Allah adalah penglihatan bagi orang buta. Penglihatan bagi orang buta. betul, penglihatan bagi orang buta. Nah, siapa nama orang buta yang disembuhkan oleh Yesus di Yeriko? Siapa? Bartimeus. Good, Bartimeus. Betul banget, Bartimeus. Nomor 8, konsep tentang kerajaan Allah itu sendiri sedikit agak sulit. Maka sedikit demi sedikit Yesus berusaha melukiskan arti dan maksud sebenarnya dari kerajaan Allah. Untuk mencapai tujuan itu, Yesus memakai cerita-cerita yang disebut Perumpamaan. Yaps, perumpamaan. Nomor 9. Yesus mempunyai perhatian khusus terhadap orang-orang yang terlantar. Antara lain orang buta dari Yeriko yang bernama siapa? Bartimeus. Ya, tadi kan udah kasih dulu tadi ya. Betul. Nomor 10. Bartimeus disembuhkan oleh Yesus sendiri karena apa? Iman. Ya, bahwa Bartimeus sendiri itu bukan semata-mata karena Yesus, tetapi karena ia percaya dengan imannya sendiri. Itu yang paling utama. Oke, sekarang kali 37. Memahami aneka doa dalam gereja sebagai ungkapan iman kepada Allah. Oke. Nomor 1, bangsa yang memiliki kemampuan religius sehingga mampu melihat pengalaman pembebasan bangsanya sebagai karya Allah adalah Bangsa Israel. ya, bangsa. Ya. Oke, bangsa Israel. Nomor 2, pengalaman pembebasan dari perbudakan Mesir disebut sebagai apa? Perayaan Paskah. Yes, betul banget, perayaan Paskah. Perayaan Paskah. Betul, perayaan Paskah. Oke, yang salah silakan diganti dan ganti yang salah ya dan yang benar. Nomor 3, ungkapan syukur bagi bangsa Israel tentu tidak terlepas dari Musa yang telah memimpin mereka keluar dari Mesir. Ungkapan syukur atau madah Musa ditujukan untuk Kemuliaan Allah. ya benar, tentunya kemuliaan Allah. Betul. Sebagai ciptaan Tuhan yang paling mulia, manusia dianugerahi apa? Akal budi. Betul banget, manusia itu dianugerahi oleh akal budi. Nomor 5, selain Musa, nama tokoh perjanjian lama yang berperan penting dalam peristiwa keluarnya bangsa Israel dari bangsa Mesir ialah siapa? Daud. Yeps, Daud, betul banget. Ketika Daud melawan Goliat ya. Nomor 6, sebelum sengsara Yesus Kristus, dia mengadakan perjamuan malam. Perjamuan itu secara jelas dinyatakan Yesus sebagai lambang Penebusan dosa. betul banget. Dosa. Yeps, penebusan dosa.
Nomor 7. Perhatikan gambar di bawah ini. Peristiwa yang terjadi yang ada pada gambar di atas adalah Ekaristi. ya, betul banget. Ekaristi. Nomor 8. Pada hari ketiga, Yesus dibangkitkan. Makna dari kebangkitan Yesus adalah Dan oleh Allah. Beneran Allah. kebenaran oleh Allah. Betul banget. Pintar kalian ya. Nomor 9. Seluruh karya Yesus dikenangkan dan dihadirkan kembali dalam Setiap hari kebangkitan Yesus. yakin. Perayaan gereja sepanjang tahun. Yakin. Oke, betul. Perayaan gereja sepanjang tahun. Betul banget. Jadi seluruh karya Yesus dikenangkan dan dihadirkan kembali dalam perayaan gereja sepanjang tahun. Betul banget. Pintar. Nomor 10. Ada 2 perayaan besar dalam gereja Katolik, yaitu Natal dan Paskah. Natal dan Paskah. betul banget, Natal dan Paskah. Karet 38. Memahami makna 2 spontan, 2 pribadi, dan 2 bersama sebagai ungkapan iman kepada Allah. Nomor 1. Selain peristiwa yang menyenangkan, kadang juga kita mengalami peristiwa yang tidak menyenangkan. Pengalaman tidak menyenangkan itu dapat kita ungkapkan kepada orang tua dan terlebih khusus kepada Guru. Tuhan. siapa? Tuhan. Tuhan. Nomor 2, secara khusus doa yang diajarkan Yesus kepada kita adalah Bapa kami. Bapa kami. ya, betul. Bapa kami. Bapa kami. Nomor 3, ketika kita berdoa, kita seolah-olah sedang dialog dengan Tuhan. Sedang kita berdoa, Tuhan juga sedang menyapa kita. Berdoa bisa kita lakukan kapan saja dan di mana saja. Ketika kita mengalami kesedihan atau kegagalan, biasanya kita mengucapkan doa Syukur. Permohonan. yakin. Syukur. Jawabannya ialah syukur dan pujian. Nomor 4. Berikut ini yang bukan contoh doa bersama dalam gereja Katolik. Adalah Doa ulang tahun. Ulang tahun. oke, doa ulang tahun. Betul. Nomor 5. Menurut KGK 2559, Katekismus Gereja Katolik 2 adalah apa? Pendekatan jiwa kepada Tuhan. Yes, pendekatan jiwa kepada Tuhan. Nomor 6, menurut Lukas 18 ayat 9-14, dasar dari doa kita adalah Rendah hati. Rendah Kita harus rendah hati. Nomor 7, perhatikan gambar di bawah ini. Yang merupakan contoh doa bersama ada pada gambar C. C. Betul banget, C. Nomor 8, maksud dari berdoa penuh dengan kerendahan hati adalah Mengarahkan pada pertobatan. benar banget. Dan kerendahan hati artinya kita mengarahkan kepada yang namanya pertobatan. Betul. Nomor 9. Doa yang dilakukan bersama-sama mempunyai nilai yang tinggi dan luhur jika dilakukan dalam kesatuan. Betul banget. Kekasan dari gereja ya, dan juga doa. Nomor 10. Doa bersama ini terjadi dalam bentuk Tugas kelompok. yakin. Ziarah. Ya benar. Bagaimana doa bersama itu terjadi dalam bentuk ziarah. Contohnya ziarah kepada Bunda Maria, ziarah ke Gua Maria kayak Gua Maria di Rangkas Bitung, di Sendang Solo, di Parangtritis, di Ambarawa.
Itu salah satu contoh ziarah, namanya ziarah rohani. Oke, anak-anak, sampai sini ada yang mau bertanya? Sebelum Bapak tutup. Tidak, Pak. Tidak, Oke. Pak. Jadi anak sekalian, ini merupakan pertemuan yang terakhir kita. Oke, pertemuan terakhir kita. Jadi sekiranya kalian bisa mampu menyelesaikan dan mampu mengerjakan soal-soal yang nanti akan diujikan. Nah, oke, ini nanti akan Bapak kirim ke grup kalian, ke grup WhatsApp. Silakan kalian pelajari kembali. Oke, ya. Kenapa? Ada yang bertanya? Silakan. Tidak. Oke. Jadi udah jelas ya? Iya. Oke. Wah, nomor 7 apa? Nomor 7 itu. Nomor 7 C. Ini ya. Ini nomor 7 C ini. Oke, anak. Terima kasih untuk hari ini. Kita sudahi pembelajaran kita pada hari ini. Good luck for your examination in the next week. And then see you in the next time. Okay? Goodbye. Okay. God bless you. Bye. Bye semuanya. Kalian tetap di Zoom ya. Tetap di Zoom. Kalian jangan pergi. Pak Fajar bilang tetap di Zoom. Jangan pergi-pergi.